Silakan ketua kelas dipimpin ya. Duduk yang rapi, baca dalam buku dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sendiri ya. Kan? Ibu. Anissa, Alfie, hadir semua ya. Mana isinya Anissa? Jadi makan buang. Ya, buang dulu. Oke, teman-teman, seperti biasa ya, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Terima kasih Natasha. Ibu lihat di rumah siapa yang bersemangat. Bersemangat belum belajar hari ini? Di belakang itu yang akan di bawah. Ada apa di bawah? Yes. Ya, tatap mata ibu. Oke. Hadis, kita senang dulu ya. Pimpin ya. Silakan hadis ke depan. Silakan teman-teman, kita senang dulu supaya lebih semangat lagi pembelajaran hari ini. Posisikan senyaman mungkin di pinggir ya, di pinggir meja. Misalnya kita mulai dengan ada yang masih teman-teman masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Sistem. Masih ingat itu apa sih? Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu sistem peradilan. Memang mau ngapain Bu? Kalau kita peradilan, salah satunya tujuannya adalah supaya teman-teman peserta didik mampu mengintegrasikan sikap jujur, sikap apa lagi? Disiplin, sikap apa lagi? Bertanggung jawab. Untuk sistem penilaian bermasalah seperti kemarin, jadi nanti kita akan berdiskusi, lalu teman-teman akan mempresentasikan, dan di akhir ada latihan soal. Lihat dulu, itu punya video. Silahkan teman-teman lihat. Alur penyelesaian perkara pidana. Perkara pidana adalah atau pikir-pikir dalam jangka waktu selama 7 hari. Sudah dilihat ya videonya tentang apa? Proses peradilan, tentang pengadilan. Nih, kita nanti akan membahas peradilan dan pengadilan. Bedanya apa? Beda ya teman-teman antara. Silakan teman-teman bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Kelompoknya sudah ada ya yang biasa kita pakai. Nah itu silakan kalian duduk secara berkelompok. Nanti kalian akan mengisi LKPD, didiskusikan. Silakan bergabung dengan kelompok. Ingat ya namanya kelompok. Nama kelompoknya apa? Diingatkan kembali teman-teman, singkatan dari apa?
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk teman-teman, kami mohon perhatiannya dari teman-teman semua karena perhatian dari kita tidak ada harapan. Oke, baik. Sebelum materi, alhamdulillah baiknya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 atau nikah, yaitu menikmati nikmat Allah dan salam. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahannya. Sebelum menutup presentasi ini, izinkan saya untuk membacakan pantun terlebih dahulu. Ke warung beli makanan, warungnya milik Musalman. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada perasaan, segera ungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi katanya kalau ada kesalahan silakan dibuka-buka. Jadi kita diberikan kasus ya, kasus pernikahan ini. Ada satu pasangan ya, pasangan baru, namanya Fitra sama Ayu. Pada tahun itu resmi menikah dan jadi suami istri di depan hadapan penghulu Kabupaten Bantai. Nah itu kan termasuk pernikahan ini ya. Jadi kita akan presentasikan hasil diskusi
Tadi katanya apa? Bahwa sanksinya bagi yang melakukan pernikahan dini denda 200 juta dan penjara 9 tahun. Tuh, hukumannya tidak main-main. Jadi bayangkan kalau misalnya usia siapa tadi tuh? Reva 15 tahun ketahuan menikah, ya pernikahan melakukan pernikahan dini, di penjara 8 tahun. Tuh Reva lahirnya tidak bisa menikmati masa muda. Ya betul nggak? Masa muda kaliannya tidak bisa dinikmati. Ya terus belum juga nanti didenda 200 juta. Daripada buat denda 200 juta mending untuk nanti teman-teman rencana kuliah, biaya kuliah ya, daripada harus mengeluarkan uang 200 juta didenda gara-gara menikah muda. Nanti ada saatnya Reva menikah. Kita sama-sama datang ke pernikahan Reva. Reva jangan dulu sekarang sih, ya calonnya nanti ada pernikahan ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, sekarang kelompok 1 kesimpulannya. Kesimpulan yang kita dapat yaitu pernikahan usia dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong usia remaja. Oke, strategi pencegahan pernikahan ini adalah dengan penyuluhan, memperketat penerbitan pernikah, membangun komunikasi dengan berbagai pihak, mendorong agar menyekolahkan pendidikan dini, dan penyadaran dampak buruk yang terbatas oleh pernikahan di bawah umur. Dengar ya, jelas ya. Ada lagi yang beda ya kan? Cukup? Oke, kesimpulan. Kesimpulan dari pernikahan ini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang telah ditetapkan dalam pernikahan usia sehat menurut BKKBN, yaitu perempuan yang menikah pertama kali pada umur di bawah 20 tahun dan laki-laki di bawah umur 25 tahun pada pernikahan yang namanya. Pernikahan ini berkaitan dengan banyaknya remaja yang putus sekolah dan pendidikan yang rendah. Akibatnya perekonomian semakin terpuruk karena keahlian belum. Dia dari kelompok KUK, namanya dari KUK. Sebelum mengakhiri presentasi, saya kepada tamu. Sesuai nama kami, benar-benar sekitar dari benar dalam salam karena telah sampai di ujung materi. Wakilnya dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kondisinya hadir, lagi bersedih, semuanya bersedih ya. Oke, sudah selesai ya sama kelompok. Teman-teman, apa yang bisa disimpulkan dari materi hari ini? Dan pengadilan. Jadi ternyata banyak ya di sekitaran kita tentang kasus-kasus ya, terutama di kalangan pelajar. Kemarin kalian sudah mencari satu kasus hukum. Sekarang dilanjutkan dengan bagaimana sistem peradilan itu, ya. Jadi seperti halnya kasus hari ini, kasus tentang pernikahan dini. Nah itu kalau misalnya ketahuan, itu nanti bisa dibawa ke pengadilan, diproses di pengadilan sampai akhirnya dijatuhi hukuman atau sanksi. Makanya selalu saya ingatkan, kalau misalnya kita mau berbuat sesuatu itu, tolong dipikirkan ulang, ya, pikirkan berulang kali. Apalagi kalian itu masih anak sekolah, ya, seks bebas sekarang ada di mana-mana. Kalian bisa dengan cepat mengakses, ya, di HP disisipkan, kemudian tontonan-tontonan, iklan. Kalau kita tidak bisa memilih, ini apa ya, penasaran, dilihat, nah itu bisa membahayakan, ya, karena apa? Tujuan mereka itu ingin